Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alian Farusi, CGP Angkatan 11 dari SDIT Al-Qalam, Bengkulu Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 5, Modul 2.1, Pembelajaran Memenuhi Kebutuhan Murid. Dengan Bapak Fasilitator, Bapak Didi Chandra MPD, dan pengajar praktik Ibu Maya Francisca MPD dan Dr. Media Aprina SPD MM. Adapun model pendekatan pada jurnal refleksi ini menggunakan 4F atau 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada peristiwa, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan modul 1.4 budaya positif, CGP Angkatan 11 melanjutkan kembali ke modul 2.1, yaitu pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai 2 September 2024. Untuk pembelajarannya sebagaimana terlampir seperti gambar berikut ini. Kegiatan diawali dengan mengerjakan pretest soal modul 2, dilanjutkan dengan memulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada saat kegiatan mulai dari diri, kita sudah diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berupa apa yang telah dilakukan oleh CGP dalam melayani dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Bagaimana proses pembelajarannya, dan bagaimana seharusnya pembelajaran dirancang, dilaksanakan, dan evaluasi. Selanjutnya, pada eksplorasi konsep, saya menganalisis diferensiasi, yaitu berupa diferensiasi konten, konsep, dan diferensiasi produk. Kemudian kami dilanjutkan dengan rokol sisi 1, di mana kami dikelompokkan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Sehingga saya di sesi 1 ini berkelompok dengan Ibu Nopiarti, karena hanya kami berdua yang bagian SD, dan kami menyelesaikan tugas yang berupa pemahaman kami tentang soal yang diberikan pada modul 2.1 berupa pertanyaan dan apa yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya kami melakukan rokol di sisi 2, di mana kami dari masing-masing jenjang sekolah diminta untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami masing-masing. Ruang kolaborasi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, di mana melalui ruang kolaborasi ini kita membahas kebutuhan pembelajaran semua jenjang pendidikan dan bagaimana teman-teman mengeksplorkan ide, gagasan, dan pengalaman yang telah mereka dapatkan. Sehingga diskusi ini sangat hangat dan membutuhkan nalar kritis seorang guru dan bagaimana seorang guru menganalisis kebutuhan belajar setiap siswanya. Pada ruang kolaborasi ini banyak hal baik yang saya dapatkan sebagai seorang guru, yaitu saya mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang beraneka ragam, memperoleh strategi yang efektif untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid, merasa memiliki motivasi yang lebih untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid. Tentu di samping hal baik ada hambatan yang mungkin kita temukan di lapangan. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya beberapa tantangan menurut saya yaitu dalam menentukan metode pengajaran untuk setiap murid, keterbatasan waktu, dan kesulitan dalam mengelola kelas yang menurut saya sangat memiliki keragaman yang heterogen. Kemudian kita mencoba mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dalam menghadapi hambatan yang ditemukan, saya mencoba melakukan rencana pembelajaran yang fleksibel, menggunakan teknologi, dan berbagi dengan rekan guru yang lainnya untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian kami dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman yang disampaikan oleh pemateri yang sangat bagus sekali.
Elaborasi pemahaman ini disampaikan dengan baik oleh Ibu Nazila Yulianti, STP MM. Pembelajaran yang disampaikan runtut dan pemahamannya sangat baik tentang modul ini. Walaupun dalam dunia maya, tapi sangat hangat sekali dan terasa sekali nuansa akademisnya. Juga bertemu dengan teman-teman CGP lainnya di seluruh kota dan kabupaten provinsi Bengkulu. Adapun perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran modul 2.1 ini, saya merasa lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran ini di kelas yang saya ampuh. Walaupun saya merasa dalam melaksanakan pembelajaran ini masih banyak hambatan, tapi saya merasa lebih tertantang untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga merasa bahagia karena bertemu dengan orang-orang hebat, ada Bapak Fasil dan Ibu PP, dan juga teman-teman CGP Angkatan 11 yang sungguh sangat luar biasa dalam usaha yang mereka lakukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetap semangat kawan-kawan sampai kegiatan ini berakhir dan mari kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Adapun pelajaran yang dapat saya ambil dari modul 2.1 ini yaitu yang pertama, setiap murid memiliki tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai seorang guru kita harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan. Yang ketiga, pentingnya pembelajaran berdiferensiasi yang fleksibel sehingga guru dapat merespon kebutuhan belajar murid yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Penerapan setelah mempelajari modul ini, maka saya akan mulai pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang pertama mengenali dan memahami karakteristik belajar murid dengan melakukan asesmen awal untuk memahami tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga lebih mudah dalam melakukan pengelompokan. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran yang fleksibel sehingga mudah menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ketiga, mencoba berbagi strategi dengan diferensiasi seperti menyediakan bahan belajar yang bervariasi. Kemudian yang keempat, melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar mengajar. Dan kita hanya berfungsi sebagai fasilitator yang selalu memantau tugas peserta didik dalam belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia selalu. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.